Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Nadia dengan NPM 20187. Dengan video ini, saya akan menceritakan asal-usul hukum yang berkaitan dengan novel Filsafat Dunia Sophie karya Justin Gardner pada bab Socrates dan Athena yang telah saya ringkas. Langsung saja, mari kita simak videonya. Filsafat hukum barat ialah ibarat sungai yang dialiri dari berbagai sumber air deras yang telah mengalir selama 3 abad. Aliran utamanya yang tidak lain dan tidak bukan ialah pemikiran hukum Yunani kuno dan hukumnya yang termanifesti dalam berbagai macam sumber. Tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan para muridnya serta sekolah aliran filsafat Helenistik menjadi kontributor utama. Kebangkitan hukum Romawi dan perkembangan hukum kanon Nasrani bersamaan dengan bangkitnya filsafat skolastik di akhir abad pertengahan mengolaborasikan teori dan konsep baru ke dalam pemikiran hukum Eropa di abad pertengahan dan menjadi embrio atau cikal bakal dasar bagi era awal filsafat hukum barat modern, memberikan banyak nilai yang patut dipelajari. Nilai pandangan para filsuf hukum di eranya dalam memandang hukum sebagai code of conduct dan sebagai proses menghadirkan keadilan. Pemikiran Yunani awal kala itu cenderung memahami dalam 2 aspek hukum, proses dan substansi. Proses terkait makna dalam manajemen konflik dan menertibkan masyarakat, sedangkan substansi terkait kepentingan dalam standar dan aturan yang mengatur kehidupan individu. Hukum memiliki 2 sisi sekaligus, tetap dalam perkondisi dan dinamis dalam komunitas. Hukum tertulis menjadi simbol transparansi dan kepercayaan dan ketertarikan norma di masyarakat. Hukum hidup sebagai proses yang terbuka tanpa partisipasi masyarakat. Hukum runtuh. Hal ini keadilan sebagai legitimasi patut dipertanyakan. Keadilan bukan suatu kesepakatan yang sederhana, maka hukum positif dan keadilan tidak selalu bersama. Barulah pelajaran filsafat Sophie sampai di Athena. Era filosof klasik besar, Socrates, Plato, dan Aristoteles yang dengan caranya masing-masing telah mempengaruhi peradaban Eropa maupun dunia. Berbeda dengan filsafat alam yang menaruh perhatian pada hakikat dunia fisik semata. Di era ini, manusialah yang menjadi pusat perhatiannya. Di era ini jugalah adanya kaum sofis, kaum pencinta kebijaksanaan. Namun jatuhnya materi menjatuhkan kebijaksanaan mereka. Langsung saja, yang pertama di era filosof klasik adalah Socrates. Pada tahun 470 hingga 399 sebelum Masehi, filosof yang tak pernah menuliskan sebaris kalimat pun. Maka dari itu, kehidupan serta apa-apanya tentang Socrates hanya bisa ketahui dari seorang Plato, salah satu muridnya. Dalam novel Dunia Sophie ini, ada 4 subjudul mengenai Socrates. Pertama adalah seni berdiskusi, kedua suara ilahi, ketiga seorang badut di Athena, dan terakhir adalah wawasan yang benar menuntun pada tindakan yang benar. Seni berdiskusi, begitulah pada umumnya kita mengenal metode dari Socrates. Ibu dari Socrates adalah seorang bidan. Socrates sering mengatakan bahwa ilmunya itu seperti ilmu bidan. Dia tidak melahirkan sendi anak itu, tapi ia membantu dalam proses kelahiran. Begitupun Socrates yang menganggap tugasnya seperti membantu orang-orang melahirkan. Wawasan yang benar, sebab pemahaman yang sejati harus timbul dari dalam diri sendiri. Populer juga kan kisah Socrates yang berjalan-jalan di alun-alun Athena untuk berdiskusi dengan siapapun yang ditemuinya. Kedua, suara ilahi. Hal ini berkaitan dengan proses kematiannya. Socrates selalu mengatakan bahwa dia menyimpan suara ilahi di dalam dirinya. Pada tahun 399 sebelum Masehi, dia didakwakan memperkenalkan dewa-dewa baru dan merusak kaum muda, serta tidak mempercayai dewa-dewa yang telah diterima. Juri yang terdiri dari 500 orang menyatakan bersalah. Sebenarnya ia bisa saja mengajukan kelonggaran, setidak-tidaknya nyawanya sendiri bisa terselamatkan. Tapi itulah Socrates. Ia menghargai hati nurani dan kebenaran lebih dari nyawanya sendiri. Akhirnya Socrates dihukum untuk meminum racun cemara guna kepentingan negara. Ketiga, seorang badut di Athena. Umat manusia dihadapkan pada sejumlah pertanyaan sulit yang tidak dapat ditemukan jawaban yang memuaskan daripadanya. Maka muncul 2 kemungkinan. Kita dapat memperdayai diri sendiri dan dunia dengan berpura-pura bahwa kita mengetahui segala hal yang harus diketahui. Atau kita dapat menutup mata terhadap masalah-masalah penting dan tinggal diam.
Dalam hal ini, manusia terbagi dua. Secara umum, mereka merasa sangat yakin atau sama sekali tidak peduli. Itu semua seperti membagi sebungkus kartu menjadi tumpukan. Kamu meletakkan kartu-kartu hitam di satu tumpukan dan satu tumpukan lainnya kartu warna merah. Tapi berulang kali si badut muncul dari kartu hati, wajib, keriting sekaligus di kartu skop. Nah, Sukritis adalah badut itu. Dia tidak merasa yakin dan tidak juga acuh tak acuh. Ia diketahuinya adalah kalau dia tidak tahu apa-apa dan hal ini mengganggunya. Oleh karena itu, mengganggunya, ia kemudian menjadi orang yang tak mau menyerah, tetapi terus berusaha tak kenal lelah mencari kebenaran. Begitulah ia seorang filosof. Yang terakhir, keempat adalah wawasan yang benar menuntun pada tindakan yang benar. Seperti telah disebutkan, Sukritis menyatakan bahwa dia dituntut oleh suara batin ilahi, dan bahwa hati nurani ini mengatakan kepadanya apa yang benar. Orang yang mengetahui apa yang baik akan berbuat baik. Katanya, dengan ini yang dimaksudkannya adalah bahwa wawasan yang benar akan menuntut pada tindakan yang benar. Pada bagian ini, Sophie tidak mendapatkan surat, namun Sophie mendapatkan sebuah kaset VCR dan kemudian diputarnya kaset itu. Dalam rekaman video tersebut, akhirnya Sophie bisa melihat sosok guru filosofinya, yaitu Alberto Knox, di mana Alberto Knox sedang berada di Athena pada tahun 402 sebelum Masehi, dan membuat Sophie tidak tahu mengapa hal ini dapat terjadi. Dalam video tersebut, Sophie diperlihatkan suasana dan kondisi Athena pada saat itu. Hingga kemudian, Sophie dapat melihat Socrates dan Plato dalam video itu. Dan Plato benar-benar berbicara dengan Sophie dan memberikannya 4 tugas. Pertama, bagaimana seorang tukang roti membuat 50 buah kue yang sama persis. Kedua, mengapa semua kuda itu sama? Lalu Sophie harus memutuskan apakah manusia itu mempunyai jiwa yang kekal. Dan akhirnya Sophie harus menjawab apakah pria dan wanita sama-sama bijaksana. Sophie berusaha untuk memikirkan segalanya dengan jernih, namun tidak bisa. Dia menganggap dia sudah melangkah terlalu jauh. Apakah dia benar-benar melihat Socrates dan Plato di televisi? Itu mustahil, tapi itu bukan film kartun. Kemudian Sophie mengambil kaset dari pemutar video dan ia tertidur lelap. Sekian ringkasan filsafat dan dunia Sophie karya Justin Gardner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.